Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wonten para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, segenap pimpinan di lingkungan Rumah Sakit Adiatma, keluarga besar RSUD Adiatma, para takmir, hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini bisa istiqomah. Bagaimana kita hening sejenak nurutin gawean niku mboten wonten rampunge nggih Pak. Mboten wonten rampunge. Makanya kita ngaji ini adalah bagian dari mengingatkan kembali bahwa orientasi hidup itu golek sing duwe donya. Yang punya dunia itu adalah Allah, pemilik dunia itu adalah Allah. Maka memprioritaskan Allah dengan jamaah, memprioritaskan Allah dengan majelis taklim ini penting agar di dalam proses perjalanan hidup kita senantiasa mendapatkan ridho, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mari bersama-sama sebelum kita melanjutkan kajian tafsir Al-Jalalain, kita hadiahkan Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa nakhusu khususan ila hadrati Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana fi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan, kula niki goleki tondo kemarin di mana ya? Kita akan masuk pada ayat ke-40 dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ya Bani Israil, ay auladu Ya'qub, udhkuru ni'matiyya allati an'amtu alaikum, ay ala abaikum minal inja'i min Fir'aun. Ya Bani Israil, wahai Bani Israil, auladu Ya'qub niku anaknya Nabi Yakub. Kalau dituarik lagi ke atas itu nanti ketemunya Nabi Ishak, dituarik lagi itu ketemunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi ada sosok itu seperti Nabiullah Ibrahim, punya anak dua nabi semua. Nabiullah Ismail itu menurunkan klan
umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabiullah Ishaq itu akan menurunkan jalur sampai kemudian kepada Nabiullah Yakub, dan Nabiullah Yakub itu kemudian melahirkan kalangan Bani Israel. Jadi aslinya Bani Israel sama umatnya Nabi Muhammad niki tunggal simbah. Kan nggak? Bapaknya sama. Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nabi Ismail kemudian menurunkan umat Rasulullah, Nabi Ishaq menurunkan kalangan Bani Israel. Ya Bani Israel. Israel itu ada yang mengatakan Israel. Isra itu artinya hamba, il itu artinya Allah. Makanya dulu dosen saya itu melakukan telaah terhadap kata Allah. Allah itu dari kata Yahweh. Yahweh itu dari kata Yalil. Yalil itu dari kata Lil. Lil itu dari kata Il. Il kemudian berkembang menjadi Allah. Il, Lil, Yalil, Yahweh, Allah. Nah, kata Israel itu ada yang mengatakan Isra itu artinya hamba, Il itu artinya Allah. Maka Israel itu artinya adalah hambanya Allah. Ya. Cuman biasanya hari ini kalau kita dengar Israel niku rasanya ku Pak. Tensinya naik. Okay. Tensinya itu naik. Ya Bani Israila, wahai Bani Israel, auladu Yakub, yang merupakan keturunan, ya, keturunan dari Nabiullah Yakub. Ulkurun, ingatlah ni'mati allati an'amtu alaikum, atas nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Bapak Ibu masih ingat kajian sebelum pandemi, ya? Allah itu kalau menggunakan kata ganti kami, Allah menggunakan kata ganti kita, masih ingat badan? Kalau Allah menggunakan kata ganti kami, Allah menggunakan kata ganti kita, itu berarti di situ ada otoritas manusia. Allah bicara soal rizki, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian. Rizki itu diberikan oleh Allah, tapi nek bapak-bapak ndak ngubah nawak datang ke rumah sakit juga ndak dapat rizki. Oh mboten, kula PNS. Lah PNS kan tugasnya kan kerja, gitu. Jadi ada otoritas manusia di situ bicara soal rizki. Makanya berkali-kali saya sampaikan di sini sih, dengan gaji kali rizki itu dua hal yang berbeda. Cuman sayangnya orang niku kadang uber-uberan promosi niku ngejari gaji. Padahal yang bikin hidup happy, spiritual happiness, bukan material happiness. Kalau spiritual happiness itu bagaimana hidup itu dijalani. Tugas kita itu berusaha, bukan menentukan hasil. Bukan menentukan hasil. Tetapi kenapa Allah di sini menggunakan kata ganti saya? Ulkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah nikmatia, atas kenikmatanku. Ada satu rahasia lagi Bapak Ibu. Memang kadang pokoknya belajar tafsir itu kadang tidak boleh buru-buru. Pokoknya yang bisa dikupas ya dikupas. Kenapa Allah itu menggunakan kata nikmat di sini itu kok sendirian? Ya. Jadi tidak menggunakan uzkuru ni'ami, tetapi menggunakan kata uzkuru nikmati, bukan menggunakan kata ni'ami.
Sebab hakikat nikmat itu adalah satu. Tidak ada Bapak Ibu kenikmatan yang melebihi nikmatnya hidup yang senantiasa sadar bahwa semua proses hidup kita itu hanya nikmat karena merasa ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu hidupnya sudah ditata oleh Allah, gini tahu, ibaratnya kalau saya istilahkan itu, cicak itu cicak. Makanan cicak itu hampir semuanya adalah binatang yang bisa terbang. Sementara cicak itu tidak bisa terbang. Ya wareg niku, Pak. Ya ono niku cerita cecak isok glegeken barang niku, Pak. Ya mboten. Ono cecak glegeken panganane niku hewan yang bisa terbang. Tugasnya apa? Tugas cicak sudah masuk gigi 1, gigi 2, atret, belok kanan, belok kiri, kan begitu aja. Tapi dicukupi oleh Allah. Jadi hidup itu kalau sudah berorientasi pada dua hal, carilah yang punya semesta dan carilah yang pegang semesta. Carilah yang punya semesta, siapa? Allah. Nyapo kerja sampai dibilan-bilani menghalalkan segala cara. Gitu? Ngapain orang cari duit sampai menghalalkan segala, padahal ndak ada cerita barang haram kok terus bikin orang senang, itu ndak ada ceritanya itu. Itu hanya ada di sinetron, Pak. Nggih, itu pun biasanya saat durunge filmnya rampung biasanya mati dhisik biasanya. Film-film kan ngoten, Pak, biasanya. Ya. Atau kalau gak gitu listriknya jeglek akhirnya nggak jadi nonton film, kan begitu. Jadi nikmat itu hanya satu. Nikmati nikmat ketika engkau menyadari bahwa hidup itu dari, oleh, dan untuk Allah. Adalah. Ini satu rahasia pertama. Yang kedua, kalau dari sisi tinjauan bahasa, dari sisi tinjauan linguistik, nikmati itu mufrad secara bentuk tetapi jamak secara makna. Jadi bentuk kan ada di dalam bahasa Arab itu kan kadang kita menggunakan Fatimah hamilun. Loh kok bukan Fatimah hamilatun? Sebab mau hamilun, mau hamilatun, yang namanya orang hamil itu pasti cewek. Cuman kok saya belakangan lihat di Instagram itu kok ada laki-laki di Eropa apa di Amerika kok melahirkan 8. Itu gimana, Pak, penjelasannya? Susah saya itu nalar itu. Saya dengar ada laki-laki melahirkan sekian anak. Saya tanya, ada apa enggak? Ya enggak ada. Saya ada teman diskusi ya, beliau spesialis pain, nyeri di Rumah Sakit Sultan Agung. Namanya Dr. Saiz Sofwan. Itu ahli nyeri ke-6 di Indonesia dan ke-600 di dunia. Saya punya kajian tafsir sama beliau. Jadi dokter spesialis anestesi, subspesialis pain, tapi ahli ngaji tafsir. Niku saya setiap Kamis itu sama beliau, ya. Jadi sebelum, cuman ya gitu, kalau pas mau ngaji, ya, udah ngaji, nanti biasanya jam 9 ada operasi meluncur, ya, operasi. Loh kok perasaan kok operasinya setiap hari Kamis, ya hampir setiap hari ada operasi. Cuman yang penting nyelakno wekdal niku, nggih. Saya biasanya jam 7 sampai jam setengah 9 kajian sama beliau di Banyumani itu. Namanya Dr. Saiz Sofwan. Saya sempat tanya itu gimana, Dok? Kok ada laki-laki kok melahirkan? Dia bilang enggak bisa, itu begini-begini semacam-macam. Kembali nggih. Jadi kalau Allah menggunakan kata nikmati, makna yang pertama, kenikmatan itu hanya satu ketika kita menjadikan Allah itu sebagai titik sentral. Yang pertama. Yang kedua,
Ini maknanya adalah mufrad secara bentuk tetapi jamak secara makna. Dan yang ketiga, uzkuru nikmati, nikmatnya Allah itu satu tapi merembet, nular. Contoh, kalau kita punya nikmat satu, nikmat iman, saking nikmatnya nikmat iman merembet menjadi apa? Ya Allah, hidup kok enak begini, sudah ditoto sama pangeran, gitu. Wayai butuh onok duit, nggak onok duit onok sing ngutangi. Loh Pak, orang dapat utangan gampang itu bagian nikmat Pak. Betapa banyak orang itu untuk golek utangan lagi delok, aku nek delok kerutan wajahmu kita emeh utang Kang. Ngono iku leh cepet-cepet lunga kok. Loh, maka kalau ada orang kok gampang entuk. Apalagi PNS niku malah do ditekani kon utang malah niku. Nggih mboten? Jangan ditekoni monggo Pak. Niku kadose niku kuncine pun kedah gentos Pak. Nggih to? Jadi itu nikmat. Maka ketika ada orang memiliki kenikmatan satu aja nikmat iman, maka akan merembet. Dia pertama iman, yang kedua dia akan merembet. Oh, kerjaku itu dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh nggih. Ternyata HP bisa ngantuk juga ya. Ya, jadi nikmatnya satu tetapi merembet. Saya melanjutkan, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingatlah nikmatku atas kenikmatan yang aku berikan alaikum kepada kalian semua. Ay ala abaikum, yaitu kenikmatan yang aku berikan kepada pendahulu-pendahulumu. Apa kenikmatan yang pernah diberikan oleh Allah kepada Bani Israel? Minal inja'i min Fir'aun, diselamatkan dari Fir'aun. Kemarin kita sudah bahas niki ya, sudah kita bahas tentang bagaimana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, termasuk rahasia kenapa kuda jantannya Fir'aun tidak mau masuk ke dalam laut. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Ketok iman duwe dek rapate anu niki ya. Jadi kudanya Fir'aun, karena ini disebutkan minal inja'i min Fir'aun, diselamatkan dari Fir'aun. Jadi ketika Nabiullah Musa berhasil nyebrang, kudanya Fir'aun itu tidak mau masuk. Oke, pon sudah mulai ada clue niki, emot betul. Malaikat Jibril lalu kemudian naik kuda, tapi kudanya kuda betina, gitu. Nah, kudanya jadi jarane malaikat Jibril niku jaran wedok. Akhirnya nguengkei manas-manasi jarannya Fir'aun. Jarannya Fir'aun kan bedal-bedal mawon Pak. Ndak berani lihat Red Sea, Laut Merah segede itu bisa terbelah menjadi dua. Dia takut, tapi akhirnya rasa takut itu hilang karena ada betina di depan dia. Makanya ono pejantan ngejar betina niku awit Fir'aun nggih sampun wonten. Ngoten lho. Jadi kalau ada laki-laki kok ngejar perempuan, ya persis jarane Fir'aun ngejar jarane malaikat Jibril. Tapi melayune hurung banter, supaya banter pripun? Malaikat Mikail diturunkan oleh Allah menaiki kudanya kuda betina juga, tapi posisinya di belakangnya kudanya Fir'aun. Akhirnya kudanya Fir'aun niku lanang, kudanya malaikat Mikail iku wedon. Makanya ono wong apa lanang kok dikejar wong wedon zaman Fir'aun niku sampun wonten ngoten lho. Jadi mboten usah ngomong wolak-walike, ya nek wolak-walike donya nggih zaman. Akhirnya apa? Itu dalam rangka grand design bagaimana kemudian kudanya Fir'aun itu bisa segera merapat ke tengah. Gimana supaya cepat merapat ke tengah? Caranya adalah dipancing dengan betina.
kuda betina yang dinaiki oleh malaikat Jibril. Gimana supaya banter? Sing lanang ngejar sing wedok, wedok sing buri ngejar sing lanang. Wah, akhirnya uber-uberan, cinta segitiga. Jadi nek dina iki wonten cinta segitiga, awit Firaun nggih sampun. Lho ngoten niku kula mboten ngarang, Pak. Jenengan buka di dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Tenggene tafsir Jalalain kula ningali dereng wonten, tapi nek jenengan bika tenggene tafsir Al-Baghawi itu diceritakan sangat detail. Lah saya sama Dr. Sofwan itu ngaji tafsir Baghawi. Mocone gentian, beliau baca, saya nerjemahkan, saya baca, kita sambil kan. Ya. Jadi pertama adalah ketika Bani Israel diminta untuk, hei Bani Israel, kau ingat kenikmatan yang aku berikan. Apa kata Allah? Kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Pertama adalah minal inja'i min fir'aun wa falakil bahri, yaitu diselamatkan dari Fir'aun dan terbelahnya laut Merah. Karena proses ini sesungguhnya proses panjang. Di Mesir itu kan dulu ada dua kelompok, Pak. Kelompok Kipti dengan kelompok Bani Israel. Kelompok Kipti niki kelompok bangsawan. Nah, kelompok Bani Israel niki kelompok kaum proletar, kaum buruh. Pun sehingga Bani Israel itu kemudian menjadi apa? Seringkali menjadi ya kaum marginal yang terpinggirkan karena dia kaum kasaran begitu. Ketika Rasul Musa, Nabiullah Musa berhasil mengalahkan tukang-tukang sihirnya Musa pada saat itu, hingga akhirnya banyak yang ikrar untuk mengikuti syariatnya Nabiullah Musa alaihi salam. Pun sampai tercatat ada ribuan Bani Israel itu yang kemudian mengikrarkan asyhadu bi anna rabba Allahu azza wa jalla, aku bersaksi bahwa Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Pun jadi syariatnya Nabiullah Adam ngantos syariatnya Nabi Muhammad niku nggih padha-padha tauhid Allah. Mung bedane salate benten. Salate Nabiullah Muhammad dibanding dengan sebelumnya niku bedane tenggene rukuk. Makanya disebutkan warka'u ma'ar raki'in. Tapi ngene iki malah diplesetno. Maka merokoklah dengan kalangan para perokok. Lho ngoten niku ya mboten angsal. Guyon niku nggih guyon tapi mboten kula niku kadang rada kaget to nek guyon nek kali ayat Quran ngoten nek warka umarrokin, maka merokoklah dengan para ahli. Kang, kelambimu se alhaqumut takasur, Kang. Lho ngoten kan kumut-kumut kan mboten pas, ndak boleh. Makruhnya makruh tahrim, mendekati haram, apalagi kalau itu dibuat mainan. Warka'u ma'arraki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kenapa? Karena yang membedakan sholatnya orang Islam dengan sholatnya masa sebelum Islam ada pada rukuknya. Riyen betul wonten rukuk, nek jenengan delok Yahudi nek goyang-goyang ngeten nggih. Tapi kan goyangnya mboten sampai ambruk rukuk, Pak. Nek Islam ini kan sampai ambruk rukuk, ambruk tapi mboten sampai nisor. Maka warka'u ma'ar rakin. Setelah dikejar oleh pasukan Fir'aun, saat itu kepentok, nggih. Saat itu kepentok, di depan itu Laut Merah. Jenengan pirsa. Nabi Ibrahim itu Nabi Musa itu tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Makanya tenggene tiba niku disebutkan kila huwa Musa. Ternyata Musa itu diselamatkan karena di punggungnya Nabiullah Musa
itu ada nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketempelan cahayanya Kanjeng Nabi. Jadi jenengan bayang no, Kanjeng Nabi belum lahir itu sudah memberikan rahmat. Makanya bedanya irhas dengan mukjizat kan tenriku. Irhas itu keistimewaan Rasulullah yang diberikan padahal Rasul belum lahir, itu namanya irhas. Sementara keistimewaan yang diberikan Rasulullah setelah beliau lahir itu namanya mukjizat. Pun ngadep Laut Merah hingga akhirnya kemudian apa? Kemudian ada angin besar, ada wahyu dari Allah, dipukulkan selamat. Pertama, ay ala abaikum minal inja'i min fir'aun wa falakil bahr wa tadlilil ghamami. Kenikmatan yang kedua, Bani Israel itu disuruh ingat kepada nikmatnya Allah. Yang kedua karena wa tadlilil ghamam. Jadi kaum Bani Israel itu kaum yang sudah banyak ditolong sama Allah, cuman senengane mentung. Sudah banyak ditolong oleh Allah tapi senengane mentung. Wes diselamatkan dari Fir'aun, kemudian melewati Laut Merah selamat, wa tadlilil ghamam. Tapi dasare Bani Israil niku pancen senengane ngeyel, Pak. Ngeyele pripun? Jadi setelah berhasil menyeberangi Laut Merah, setelah berhasil menyeberangi Laut Merah, niki niku wis aras-arasan, wah perjalanannya panjang, perjalanan jauh, lah haus, lah ini. Allah sampai akhirnya getem-getem, jengkel. Itu diceritakan perjalanan Bani Israel itu dalam salah satu tafsir disebutkan begitu menyeberangi Laut Merah sampailah mereka di Palestina. Dan ketika di Palestina pada saat itu Nabiullah Musa sempat janji sama mereka, kamu nanti akan aku kasih kaplingan. Loh, jadi babakan kaplingan itu mboten sakniki mawon, Pak. Zaman Kanjeng Nabi niku pun wonten kaplingan. Jadi nek sakniki wonten wong dodolan kaplingan niku berarti nderek sunai Nabi Musa, ngoten lho. Nggih, wonten kaplingan, kabeh wonten dalile, Pak. Jangan yang maca tenggane setunggaling tafsir niku, salah satu nabi itu yang paling berat mendapatkan cobaan dari istri dan anaknya itu Nabiullah Nuh. Dipaidu wae. Ana wong lanang kok senengane dipaidu karo bojone, Pak. Wonten mboten ten mriki? Wonten mboten? Nggih. Kalau paringi dalile, Pak, kabar gembira ini. Jadi kalau ada seorang suami kok senengane dipisoi karo sing wedok, niku persis Nabi Nuh. Nabi Nuh niku dipisoi kali bojone, nggih dipisoi karo anake, wong padha mboten purun imane. Makanya sampai ngendikaaken sapa wonge wong lanang kok senengane dipaidu karo sing wedok, mangke nek mlebu swarga nake jejeran karo Nabi Nuh. Loh kan? Ngoten niku nggih wonten dalile, Pak. Nggih mboten ngarang-ngarang mawon nggih. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian Bani Israel ketika melakukan perjalanan kebanyakan request, kebanyakan permintaan kepada Nabiullah Musa. Capek lah, yang haus lah, yang ini. Sudah, kita mau kemana? Karena pada saat itu Nabiullah Musa belum tahu sebenarnya akhir perjalanan kita itu mau kemana. Menyusuri sampai di tanah Madian, sebagiannya adalah sekarang itu Palestina. Lalu kemudian Nabi Musa mengatakan, kamu nanti tak kasih kapling buat bermukim di sini, yang dalam sejarah kemudian disebut dengan the promised land, pulau yang dijanjikan. Jadi nek sakniki Israel dengan Palestina itu tidak rukun-rukun itu ya memang gawan awit biyen pun ngoten niku.
pon gawan. Nah, pada proses perjalanan setelah menyeberang Laut Merah ini, Bapak Ibu sekalian, Bani Israel itu karena kakean nuntut, akhirnya diazab oleh Allah. Ini wa tadlilil ghamam. Jadi Bani Israel itu menyusuri padang pasir itu tidak sampai-sampai, Pak. Muter aja. Tutuk kulon ternyata barbarane ngetan ngulon ngetan terus dulu. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Tapi meskipun demikian, sekalipun mereka berada di tengah padang pasir, Allah masih berikan kabut hitam. Karena ketika mereka hampir punah, kabut hitam itu kemudian menaungi mereka, disebutkan watadlilil ghamam. Apa? Dipayoni kali awan mendung. Wa ghairi dzalika bi an tashkuruha bi ta'ati, dan nikmat-nikmat lain yang mestinya kalian harus syukur dengan cara bi ta'ati, mentaatiku. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kepadaku. Alladzi ahidtahu ilaikum minal imani bi Muhammadin. Jadi Bani Israel itu pernah janji kepada Nabiullah Musa akan mengimani bahwa satu hari akan datang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai disebutkan Nabiullah Muhammad niku sedulur ipare napa sedulure nggih, sedulure Nabi Musa. Qala Musa qila huwa Musa qala Musa akhu, itu kan. Lah itu saya coba menggali beberapa sumber. Nah kemarin pas sama-sama ada acara sama Kiai Hadur Ihsan di Hotel Pandanaran, nah pas lagi makan diskusi sama beliau berempat soal kerajaannya Fir'aun. Gimana itu piramid yang setinggi itu? Jadi kan nek bayangno piramid karena sudah pernah lihat Borobudur mungkin tidak pakai kaget, Pak. Nggih. Cuman bedanya kan sana batunya batu apa itu namanya? Batu kapur. Batu putih itu. Kalau sini kan batu kali nggih. Batu kali. Jadi kan kalau lihat nggih, piramid itu yang ada di daerah provinsi Giza itu gimana caranya? Batu dibawa dari provinsi Aswan yang kalau ditempuh perjalanan dengan bis itu sekitar 11 jam. Oleh mengalirkan bagaimana? Sampai akhirnya tibalah kami berdiskusi tentang gimana maksudnya tiba itu. Qila huwa Musa qala Musa akhu. Musa itu sedulur lanange Nabi Muhammad. Lah, sedulure Nabi Muhammad ini ketemu dari mana? Dari saking pundi kinten-kinten ini? Sampai ada yang mengatakan kakaknya Nabi Musa itu nanti kelak akan ketemu dengan nikah dengan Nabi Muhammad. Saya coba cari riwayatnya, apa kuat ya? Ketaunya kurang kuat. Sampai ada yang mengatakan Siti Asiyah itu istrinya Fir'aun, istrinya Fir'aun itu konon kakak tertuanya Nabi Musa. Konon. Berarti jarak ini, nek jarak sih jangan betul usah tangkrut wong umur niku ratusan tahun kan? Karena diceritakan Nabiullah Muhammad itu di surga akan menikah dengan dua perawan ting-ting, Pak. Pertama niku Siti Asiyah istrinya Raja Fir'aun, dan yang kedua Siti Maryam ibunya Nabiullah Isa alaihissalam. Kanjeng Nabi untuk perawan ting-ting.
Mungkin jenengan badhe tanglet, Asiyah kok iso perawan piye wong bojone Firaun kok perawan? Tasih mau ceritane ta? Ceritane karena Asiyah niku perempuan yang sangat solihah, saking solehahnya, saking istiqomahnya, Fir'aun belum pernah berhasil melakukan hubungan suami istri dengan Asiyah, sebab dijaga oleh malaikat Jibril. Jadi setiap Fir'aun ini ngajak istrinya, Siti Asiyah niki, Siti Asiyah diangkat sama malaikat Jibril, di tempatnya Siti Asiyah niku digati wedhus. Oh. Jadi Fir'aun niku asline luwih pinteran jenengan. Wong Fir'aun niku ora iso bedakno niki bojone apa wedhus. Yo kan? Tapi ngono ngaku Tuhan niku, Pak. Fir'aun itu punya penyakit kulit, Pak. Jadi Fir'aun itu panunen. Jadi ono wong ngaku pangeran tapi panunen. Cuma saya nggak tahu itu ada kalpanak apa enggak dulu. Makanya di Mesir itu ada spot wisata bernama Hammam Fir'aun. Itu tempat berendamnya Fir'aun. Ceritanya saya tidak tahu persisnya, tapi Fir'aun itu punya penyakit kulit, dan ketika penyakit kulitnya datang, itu langsung berendam air belerang di situ. Oh, ngoten loh. Jadi Siti Asiyah niku perawan karena apa? Belum pernah berhasil disetubui oleh Fir'aun, karena setiap mau disetubui diganti kali wedhus. Mungkin wedhusnya mboten prengus, makanya Firaun mboten ngertos ngoten lho. Cuman mboten ngertos dengan niku wedhus yang mboten prengus iku nggih. Nggih. Makanya bicara tentang Bani Israil iki ngeyelan, Pak. Jenengan pulon niki kula sampai jam pinten nggih? Jam 1 nggih. Kula mau badhe cerita napa? Jadi wedhus nggih. Jadi Bani Israel ini watadlilil ghamam muter-muter terus. Tapi Allah menaungi gara-gara apa? Gara-gara kakean takok. Makanya gara-gara yang menyebabkan umat-umat terdahulu dirusak oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, salah satunya kakean takon. Nanti di belakang, Pak, tapi masih agak jauh dia. Ada cerita. Kalau cerita yang umum kita dengar niku napa? Kalau saya ini kan orang Jepara, biasanya nek cacilik kakean takok karo wong tua, mboten bapak ibu, tapi wong senior kita. Ini apa sampean kakean takok koyok Bani Israel wae. Biasanya kan ngoten nggih, Pak. Duka nek Semarang duka. Kalau ada teman saya Semarang tuh ngomongnya begini, Dokter Azhar. Sampean ini kakean takok koyok Yahudi ya jadi. Itu ternyata beda. Semarang niku versi Yahudi, Jepara versi Bani Israel. Tapi kan akhirnya kan sak bapak niki. Nah, diceritakan pada zaman Nabiullah Musa alaihissalam, kula duduhno napa? Kula duduhno betapa Bani Israel itu kaum yang luar biasa jengkelin pada saat itu. Ada ponaan nginep sama Pak Dini, nginep di rumah Pak Dini hingga tinggal di rumah Pak Dinya. Sudah pernah dengar keponakan bunuh Pak Dinya? Pun kalau cerita nih, umpama jenengan dereng makan siang mangke ra patek krasa. Makan siangnya berarti jam 1. Berarti mlebet kantornya setengah kali, Pak. Jam 1. Oh, berarti nek ten mriki pun mboten wonten makan siang. Oh, makan sendiri di sela-sela itu. Oh, nggih nggih. Oh, nggih. Oh, menarik juga nggih. Jadi suatu hari kula duduhno kenapa sampai kemudian Bani Israel itu diputer-puter kali Allah di padang pasir niku, Pak. Enake tafsir niku kula awit biyen niku seneng. Pelajaran tafsir kula ngaos tafsir Jalalain niki kalih kiai saya namanya Mbah Kiai Asy'ari Sajid. Niku soalnya seneng Mbah Asy'ari itu nek cerita nek ngaji tafsir niku ceritane lengkap. Lah kula dari dalam rangka tabarukan niku mbek tak nderek cerita ben jenengan cara ngelih rak patek krasa, padahal kula asline nggih nderek ngelih juga. Akhirnya napa?
dalam cerita itu disebutkan seorang ponaan tinggal bersama Pak D-nya dan delok Pak D niki wis tuwek gak mati-mati. Soalnya sugih. Jadi pamannya ini kaya raya, ndak punya istri, ndak punya anak, dan cuman dia. Ya, kerabatnya itu cuman dia, ponaan ini kemauan. Iki ketoke menarik. Pak D nek mati iki berarti kan dunyane tak waris kabeh. Tapi cek awete umure gak mati-mati. Sampai disebutkan di dalam tafsir ya, qatalahu liyarithahu. Si anak itu tadi ponaan membunuh Pak D-nya supaya bisa marisi. Singkat cerita, Pak D ini meninggal dan kemudian jenazahnya itu dibawa oleh si ponaan durhaka ini, dilempar ke tetangga sebelah. Ini Bani Israel. Pun dia mengira bahwa pembunuhan berjalan mulus dan nggak mungkin dulu pada zaman Nabi Musa tuh kok sudah ditemukan sidik jari apa belum, kan kalau mboten ngertos niku nggih. Kalau saat niki kan mungkin ada rekonstruksi, ada sidik jari ini macam-macam. Cuman menariknya itu saya pernah dapat informasi dari salah satu serse seorang muslim, mantan Kapolres Rembang. Beliau cerita, "Tat, kami polisi yang di lapangan meyakini Allah pasti meninggalkan minimal satu alat bukti yang bisa kami ungkap. Jadi kami itu optimis bahwa Allah itu meninggalkan satu alat bukti minimal. Artinya tidak mungkin ada kejahatan yang Allah tidak berikan jejaknya. Cuman bedone polisi mencoba menemukan dengan cara ilmiahnya, kan ngoten. Tetapi iktikadnya, keimanannya, keyakinannya Allah pasti meninggalkan jejak dalam kejahatan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Si ponaan durhaka ini pura-pura mencari Pak Dikundi. Kok gak mulai-mulai? Makanya ternyata ada juga kan model penjahat itu ternyata ketangkepnya itu malah lagi macul pas ngubur. Ternyata betul ceritanya itu, konon anggota itu mengamati satu. Ini bukan saya diceritain, mengamati katanya lihat di rumah duka ada gerak-gerik yang mencurigakan enggak. Padha ngrokoke tapi kok ketoke kok ngerokok nyumedot bariku kok beluke rak metu mungkin. Atau matanya gelisah. Atau gerak-geriknya ini, oh di rumah duka enggak ada tanda-tanda mencurigakan, lihat di rumah sakit. Di kamar jenazah ada yang besuk ini, ada yang mencurigakan enggak? Kayak kasusnya Ade Sarah itu malah ketangkapnya kan di kamar jenazah itu. Yang pembunuh Ade Sarah yang dibekap niku. Kalau enggak ada di makam. Nah itu ternyata Pak, si ponaan durhaka ini pura-pura mencari pamannya. Ketika pura-pura mencari pamannya, saat itulah dia tidak menemukan. Tidak menemukan, wong pura-pura tidak tahu, lapor kepada Nabiullah Musa alaihi salam, "Bah, iki Pak Deku meninggal tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda pulang, Mbah Nabi." Akhirnya Nabiullah Musa mengumpulkan Bani Israel, termasuk orang yang rumahnya, halaman rumahnya tempat mayat itu digeletakno. Kamu bunuh enggak? Enggak. Kamu enggak. Wah, akhirnya terjadi kegaduhan. Allah kemudian Nabi Musa kemudian minta petunjuk kepada Allah supaya Bani Israel ini bisa mendapatkan petunjuk. Ya Allah, ya, tolong engkau beri wahyu kepadaku. Petunjuk siapa sebenarnya yang membunuh orang ini. Ya, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan ayat agar Bani Israel itu menyembelih sapi. Tapi dasari Bani Israel Pak, padahal nek cuman ngomong, wes Kang,
sampai nyembelih sapi. Tuku ning nggone cangkiran ten nggone bojo pun rampung, Pak. Tapi kan buatan Bani Israel kalau tidak ngeyel. Apa ngeyelnya? Ya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzal sampai akhir. Wah, akhirnya takok niku. Iki sapi, wis nyembelih sapi. Kan mereka sempat kecewa. Qalu atattakhiduna huzwa. Wah, sampai niki ngledek goleki wong mati kok malah kon nyembelih sapi, kata Bani Israel. Akhirnya setelah diberi saran untuk menyembelih sapi, Bani Israel tanya Nabi Musa, sapi sing kudu tak sembelih niki sapi sing piye? Lho, dadak takon to. Sapi sing gak tuwa, gak enom. Gak tuwa, gak enom. Ngoten niku ditakoni malih. Gak tuwa, gak enom. Wernane napa? Lho, takoni. Akhirnya Nabi Musa ngomong, wernane golek sapi sing rupane kuning. Ono sapi kuning. Lah, niku susah niku. Kuning sing pripun? Lho, isih takon malih, Pak. Akhirnya dijawab oleh Nabi Musa, kuning sing resik. Tidak ada cacatnya, tidak ada kotorannya, dan tidak pernah dipakai buat membajak sawah. Susah, Pak. Akhirnya Bani Israel kesusahan. Karena kesusahan, dia cari sapi. Kulo ceritakan, Pak. Apakah betul? Karena dulu teman saya satu pondok itu nanya, dijawab oleh guru saya, sapi itu tidak ada karena itu sapi imajinatif. Tapi saya menemukan di dalam tafsir bahwa sapi itu bukan sapi imajinatif. Sapi itu betul-betul dimiliki oleh Bani Israel. Jadi ceritanya ini masih sama-sama pada zaman Bani Israel, tapi generasi sebelumnya ada orang memiliki sapi pedet, Pak. Temriki ndak wonten basa pedet anak sapi nggih. Sapi pedet. Sapi pedet itu kemudian dipelihara oleh ada seorang bapak yang sangat solih, meninggalkan sapi pedet. Akhirnya sapi ini diwariskan kepada si anak dan si istri. Ibu bilang, nak, kita lagi butuh, ya, kita butuh untuk nutupi kebutuhan ekonomi. Sapi iki dolen wae. Ketika sapi itu dibawa ke pasar, Pak, wong anaknya ini memang anak yang sangat solih. Anaknya niku solih sekali. Saking solihnya, nek gada duit niku dibagi 3. Separuh buat diinfakkan, separuh buat dikonsumsi sendiri, sepertiga dimakan sendiri, sepertiga diinfakkan, sepertiga diberikan ibunya. Jadi nek jenengan purun menyisihkan sepertiga gaji jenengan niku berarti nderek sunai Bani Israel. Bani Israel sing soleh, Pak. Waktu juga dibagi menjadi 3, sepertiga buat mujahadah, sepertiga buat ibadah, buat bekerja, sepertiga buat ngancani ibu. Saking birrul walidainnya anak kepada si ibu, si anak dipeseni sama ibu, nak, kamu jual sapi ini ya nak ke pasar. Pinten bu? 3 dirham. Akhirnya anak ini membawa sapi ini ke pasar. Karena memang dasarnya anak ini solih, Pak, 3 dirham betul itu dijual. Ketemu sama penjual, seorang pemuda tampan, tanya, nak, ini sapi kau jual berapa? Aku jual 3 dirham. Aku tawar ya, silahkan.
aku tawar 6 dirham. Oh enggak boleh, kata ibuku 3 dirham saja, enggak boleh 6 dirham. Niki anak zaman biyen Pak. Nek anak zaman saat niki kira-kira pripun Pak? Oh yo kesempatan, ya, gitu kan kesempatan itu Dokter Azhar malah, ya, wah ini kesempatan kalau anak-anak sekarang kan, nggak bisa, saya harus izin dulu sama ibuku karena ibuku pesennya 3 dirham bukan 6 dirham. Si pemuda ini masih bujuk, nggak usah, nanti yang 3 dirham buat kamu saja. Nggak, saya harus izin dulu sama ibu. Izinlah, kemudian dia pulang izin sama ibu, Bu, saya sudah tawarkan 3 dirham, ditawar orang 6 dirham. Nah terus ndak aku kasihkan kecuali ibu kasih izin. Ya sudah, aku izinkan. Sapi kembali dibawa ke pasar. Ya sampun Pak, ini saya jual 6 dirham. Malah si pemuda ini bilang, kalau aku beli 12 dirham gimana? Oh, bingung no wong waras Pak. Oh ndak boleh, kata ibu, hanya 6 dirham. Enggak apa-apa, nanti yang 6 dirham buat kamu. Ndak boleh, saya harus izin. Setelah izin kepada si ibu dengan izin Allah, feeling si ibu nggak enak. Nah, coba kamu tanya orang itu, siapa sebenarnya? Kok sapi dijual 3 dirham, dia tawar 6 dirham. Diberikan 6 dirham, dia tawar 12 dirham. Akhirnya si ibu bilang, nak, tolong kamu tanya ke dia, sebenarnya aku perlu jual sapi ini apa enggak? Loh kok gitu Bu? Sebab itu nak, itu adalah malaikat Jibril yang datang menjelma sebagai manusia. Oh, malaikat kan mboten adik tarik-tarik ten ATM Pak. Ya. Ketangeten mawon kali malaikat Mikael kan pun ditekakno duit niku. Akhirnya yang terjadi, anak ini kembali, Pak, pesan ibuku, aku disuruh tanya kepada panjenengan, ya, aku perlu jual sapi ini apa enggak sebenarnya? Kok jenengan dari tadi kok bulet ae? Tak tawar 3 dirham, jenengan nawar 6 dirham. Tak kasihkan 6 dirham, jenengan nawar 12. Aslinya saya perlu jual sapi ini apa enggak? Kata malaikat Jibril, tidak. Sapimu ini adalah sapi istimewa yang suatu saat akan dibeli oleh kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi kalau selama ini jenengan kok golei sapi itu sapi imajinatif atau tidak, wonten sing duwe Pak. Oh ngoten lho. Cuman ini kan jarang diungkap tentang tafsir kan jarang niki. Ono Pak D Pak. Akhirnya apa? Singkat cerita, sapi ini kemudian dibawa pulang dan tibalah sapi itu menjadi sapi ya yang sudah secara fisik sudah besar, dan dengan instruksi dari Nabiullah Musa bilang kepada Bani Israel, kamu beli sapi dengan spesifikasi tadi di tempatnya si fulan. Harganya berapa? Dalam tafsir disebutkan bimal imaskiha minadz-dzahab. Regone niku sak genggeman emas. Ngoten niku mboten Bani Israil nek mboten ngeyel, Pak. Wes didudoi lho nggih. Sapinya seperti apa? Tempatnya ada di mana? Regone niku wis dibocorno. Engko sampean nek tuku sapi harganya itu segenggeman emas. Bani Israil kembali tanya. Wis didudoi sak regone sik tanya. Lho napa mboten eman-eman? Bar dituku kok langsung disembelih. Lho ngoten Bani Israil niku. Semuanya leke Pak niku. Makane ketoke mbayangno zaman semono Pak. Ketoke bar ketemu wong ngene iku terus tensi langsung nggih Pak, langsung nggih. Apa meneh bar ketemu Bani Israil mulai-mulai mangan napa?
sate kambing sak gajihe wis dibakar sisan to. Nggih mboten, ngombene kopi bar niku wis teko langsung tensi tencito misal. Wis munggah, Pak. Akhirnya singkat cerita jadi dibeli, jadi disembelih hingga akhirnya napa? Dipotong salah satu organnya oleh Nabiullah Musa. Satu cerita itu ekornya, lalu si mayit yang masih tergeletak tadi dipukul ringan oleh Nabi Musa, tup, bangun. Ketika bangun ditakoni, "Mbah, sampean sing mateni sapa, Mbah?" Kalau ponakanku kae. Mati malih, Pak. Nggih. Ngono iku Bani Israil sik ngeyel. Kanggone ngene tok. Goleki susah-susah regane larang masa satuk tangi mati meneh. Nah niku lho. Niku Bani Israil, Pak. Makanya kalau kemudian dalam sejarah kisah niki sebenarnya ceritanya masih panjang, 4 SKS tapi saya jamak kosor setengah SKS, Pak, niki ya. Panjang sekali sebenarnya ceritanya itu. Intinya adalah jangan sampai kemudian kita punya perilaku yang seperti itu. Sampai digambarkan tadi di sini Bani Israil itu saking ngeyelnya hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah ngeprank Bani Israil, ngerjani Bani Israil itu di tengah padang pasir menuju perjalanan Madian, muter-muter nggak ketemu, nggak tahu di mana utara, selatan, di mana timur, barat, nggak ketemu. Tetapi Allah Zat yang Maha Rahman dan Rahim hingga watadlilil ghamami kemudian dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfu bi'ahdi alladhi ahidtahu ilaikum alladhi ahidtuhu ilaikum minal imani bi Muhammadin, dan penuhilah janjimu kepadaku untuk mengimani Muhammad. Ufi bi ahdikum alladzi ahidtu ilaikum minas thawabi alaihi bidukhulil jannati. Karena mereka pernah ikrar kepada Nabiullah Musa alaihi salam bahwa dia akan berjanji memenuhi syariatnya Nabi Musa, yaitu mengimani Nabi Muhammad. Tapi faktanya kan tidak. Karena apa? Karena faktanya sebelum sampai ke sini ada cerita yang sedikit terpotong. Ya, cuman tidak diungkapkan di sini, saya ungkapkan dari sumber yang lain. Karena pada saat Bani Israil itu ingin mendapatkan wilayah, Pak, Nabi Musa itu kan kemudian pergi ke Jabal Tur. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya jenengan pas luang waktunya, lalu tur ke Mesir. Tur ke Mesir itu nanti saya sarankan pokoknya naik ke Jabal Tur, Gunung Turisina. Itu tempat Nabi Musa ya bertemu dengan Allah. Kemudian di Mesir itu nanti masuk ke Museum Nasional. Ya, di sana ada namanya Mamishrum, ruang mumi-mumi. Nah, nanti mumi yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah itu nanti terletak di sebelah tengah, yang tangannya ngelengkung sendiri itu ada, dan itu salah satu spot paling paling dikunjungi. Dan kayaknya tiket paling mahal di situ itu. Jadi masih masuk museum. Nah, masuk mumi nanti ada tiketnya. Tiketnya kalau nggak salah lebih mahal daripada tiket masuk museum. Karena orang itu penasaran koyo apa toh? Firaun kosok nganyel kayak banget itu. Ya, jadi ndelok itu di peti kaca yang suhunya sudah diatur sedemikian rupa. Nah, itu sampai sekarang masih ada. Nah, ini ada cerita belum sampai ke sini. Di tengah sini itu ada cerita. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam berhasil mendarat di Madian bersama Bani Israil itu mulai takon-takon, endi kaplinganku Kang? Endi kitabku Kang? Jadi sudah mulai banyak tanya, hingga akhirnya Nabi Musa berangkat ke Gunung Tur untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Janjinya 40 hari. Ternyata Nabiullah Musa kembali ke Madian itu hingga 50 hari, molor 10 hari.
Ternyata dalam waktu 50 hari itu Bani Israel tidak sabar. Tidak sabar apa? Tidak sabar menunggu Nabiullah Musa. Ternyata di dekat daerah Madian itu, di sebuah desa bernama Samiri, ada seorang pemuda yang namanya juga sama, Musa, yang kemudian dikenal dengan nama Musa Samiri. Saya lupa binnya siapa ya, bin Mus'ab atau bin Dohir apa bin Sinten gitu, saya lupa, tapi belakangnya itu di daerah Samiri. Bagaimana Musa Samiri itu kemudian menciptakan sapi buatan yang terbuat dari emas yang dikumpulkan, dipanaskan, dilelehkan hingga akhirnya dibentuk Pak sedemikian rupa. Karena dengan kekuatan sihir Musa sapi itu tuh bisa napa Pak jenenge? Itu apa namanya? Apa Pak itu Pak? Nah, itu bisa karena dengan kekuatan sihir. Begitu Nabi Musa kembali dari Mesir, tadi kan dari Mesir nyebrang ke Palestina, balik lagi ke Mesir, begitu kembali dari Mesir, nyamperin dan mereka terjadi perpisahan 50 tahun. Marahnya luar biasa Nabi Musa. Nabi Musa itu kan terkenal nabi yang ngayelan. Wong konon malaikat Israel ku meh nyabut nyawa niku nggih. Ngono niku dianu, arep ning ndi? Tugas. Engko sik ya cara wong sakniki nggih, arep ning ndi? Tugas, ngopi sik. Ya kan ngoten lho. Malaikat Israel dijak ngopi kali Nabi Musa. Niku ceritane riyen niku pancen satu-satunya malaikat satu-satunya nabi niku yang sok-sok suka ngeprank malaikat, termasuk malaikat Israel niku nggih Nabi Musa niku. Marahnya luar biasa ya, hingga akhirnya apa? Itu yang menyebabkan mereka mendapatkan azab Allah. Sebab apa? Ini disindir kali ayat ini. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Penuhilah janjimu kepadaku. Janji untuk mengimani Muhammad. Berarti kalau mengimani Muhammad tidak mungkin bisa dilakukan kecuali mengimani syariatnya Nabi Musa. Wa iyaya farhabun khafuna fi tarkil wafa'i bihi tuna ghairi. Wa iyaya farhabun, hanya kepadakulah farhabun, jadilah orang yang takut. Khafuna, senantiasa khawatir, fi tarkil wafa'i, dalam meninggalkan wafa ya, dalam meninggalkan komitmen ya, tidak mau berkomitmen dengan Allah. Mestinya orang itu kalau sudah tidak mau komitmen dengan Allah, mestinya harus khawatir karena cepat atau lambat Allah pasti turunkan azab. Makanya azab yang paling bahaya itu istidraj. Kalau kita sudah dibiarkan oleh Allah, dalam bahasa tasawuf istidraj itu, kita itu kan kadang wonten pertanyaan iseng gini, Pak, apa relevansi antara sholat duha dengan rezeki? Apa relevansi antara baca surat waqiah dengan rezeki? Nyatane Cino-Cino itu ra ono waqian, ra ono tahajud suge-suge. Nah, makanya kalau ada orang sudah mulai maksiat kepada Allah tapi kok ternyata rezekinya digruwojo kali Gusti Allah, hati-hati nih. Ya, arti-arti mangke sok mbalik nih. Niku istidraj. Tapi sebaliknya kalau kita komit kepada Allah, ngeten Bapak Ibu, doa baik kepada Allah itu pasti dikabulkan. Cuman selama ini orang tidak membedakan antara ijabah dengan istijabah. Ini dua hal yang berbeda loh Bapak Ibu. Doa baik yang dipanjatkan kepada Allah itu pasti dikabulkan. Cuman cara Allah mengabulkan doa itu ada kalanya ijabah, ada kalanya istijabah. Kalau ijabah berarti apa yang kita minta, apa yang kita request persis diberikan oleh Allah. Ya Allah, kula nyuwun mobil Mercy. Ternyata keturutan bertuhanan ono sing Mercy misalnya, Pak. Tapi kayak ini biasanya cuma ada di negeri dongeng, Pak. Nggih.
bar donga ya Allah mugi-mugi jenengan paringi kula mobil Mercy sing teko Mercy tenan. Ini namanya doanya ijabah. Tapi ketika doa ya Allah mugi-mugi jenengan paringi kula Innova sing teko malah Vario, niku berarti istijabah. Sebab napa? Allah tahu kekuatanmu iki ngangsur Vario, ora ngangsur Innova. Engko nek ngangsur Vario ora sida mangan enak. Mikir ya soalnya mikir nutup terus kan ngeten ta. Jadi Allah niku nek noto niku apik niku. Lah cuman hamba ini kan kadang minta requestnya kan banyak. Ketika minta banyak itulah kemudian Allah bisa jadi berikan kalau itu maslahat, tapi bisa jadi Allah itu kasih alternatif lain ketika memang ada maslahat yang lebih besar. Makanya kulo percaya 1000% bahwa doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah. Makanya adab doa niku setunggal diantaranya. Jenengan harus percaya diri bahwa doa itu dikabulkan. Ameh ndonga nek wis mundur. Iki kira-kira kabul ora ya? Iki kira-kira kabul ora ya? Iki kok subuh campur duha kok bareng iki kira-kira kabul ora ya? Ngoten. Jadi nek wis kan ono sing salat subhan niku nggih, subuh campur duha niku Soalnya napa subuhane jam 8 nggih. Ini kan jenenge subhan niku nggih. Nggih. Jadi kalau orang dalam berdoa itu kemudian dia tarik ulur, dikabulkan enggak, jangan Pak. Pun bismillah mantep Gusti Allah niku gak hitung-hitungan, maka bismillah. Kalau kita bismillah mantep bahwa Allah itu akan mengabulkan, pasti akan dikabulkan. Cuman kita harus siap mental. Allah mengabulkan doa dengan dua macam. Ijabah berarti yang kita request itu persis diberikan oleh Allah, tapi bisa juga istijabah bahwa request kita dibelokkan oleh Allah. Mintanya Innova, datangnya Vario second lagi. Ternyata apa? Oh, ngangsurnya lebih ringan. Jadi coro Arab tumbas sate ini gak mikir-mikir. Wah, meh tuku sate. Ora mikir dadak ngumpulno angsuran mobil kan ngeten kan. Makanya kadang kalau saya dengar cerita guyon-guyon, Kang, aku biyen pas zaman kontraktor ya, kontrak sana kontrak sini tuh, kok perasaan kok urip ayem. Saiki wis di mobil duwe iki malah mumet katanya kan. Lah mumete apa? Lah zaman kontrak rak mikir cicilan, saiki omahe pirang-pirang malah cicilane ning ndi mumet jarene. Nah, oleh karena itu maka mari kita mengambil pelajaran dari kisah Bani Israel ini. Yang pertama, kita harus belajar bahwa Bani Israel mendapatkan ujian bertubi-tubi dari Allah karena pembangkangannya kepada Allah. Tidak mensyukuri atas kenikmatan. Boten ngelingno zaman semono ketika Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. Zaman semono ketika Bani Israel itu diselamatkan melewati Laut Merah. Zaman semono ketika Bani Israel itu kemudian dipayungi awan ketika bertahun-tahun muser. Dengan krungu ceritane niku ngeri Pak. Bani Israel ku muter terus di padang pasir niku. Enggak tutuk-tutuk menuju tanah Madian itu. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian mereka jauh dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa hidup kita akan diprioritaskan oleh Allah ketika kita menjadikan Allah itu sebagai prioritas. Kalau kita selalu memprioritaskan Allah di dalam hidup pun, urip niki karek nunggu wonten sing noto. Ajudane Gusti Allah itu kan malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Biar Mbah Mikail kalian Mbah Jibril yang ngatur hidup kita ini. Ketika Allah menjadi prioritas di dalam hidup kita, maka di mata Allah kita pun menjadi prioritas. Enaknya orang masuk nasabah prioritas, yang lain minumnya aqua niku bisa request masuk minum jus, minum macam-macam. Gitu, sama. Ketika Allah menjadi prioritas di dalam hidup kita, yakin hakul yakin, maka hidup kita akan senantiasa diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa janji Allah ketika hidup kita diprioritaskan oleh Allah? Wa may yattaqillaha satu yaj'al lahu makhraja.
hidup akan senantiasa disiapkan jalan keluar atas persoalan yang kita hadapi. Ini mentok ternyata wonten pertelon nganan gitu. Ngene mentok ternyata ono sing ngaban-ngabani mundur wae Le, ya kan mundur. Lho ngoten iki gak solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar. Dan yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki niku mboten dinyono-nyono. Ono wae, teko wae niku karena apa? Karena memprioritaskan Allah di dalam kehidupan. Sekian, wonten pertanyaan mboten? Masih 5 menit atau kita tutup? Cekap nggih? Nggih, monggo sami-sami kita tutup majelis pada siang hari ini. Semoga membawa keberkahan, istiqomah Bapak Ibu. Di mana-mana godaan kajian siang niku nggih ngantuke, nggih ngeliye, nggih pengen slonjorane gitu. Wis mugi-mugi barokah sedayanipun. Kula niku nek jenengan nyempetnya sejam tem mriki nggih, insyaallah mriku kan berarti kan tutup pekerjaan iki nggih. Insyaallah kalau kita sudah menyempatkan benar-benar bismillah ya. Kata semalam Pak Erik, saya launching bikin majelis waqiah sama rotiban. Ada orang luar datang. Lah kok jenengan kok rawuh nggih? Tokone kula tutup. Lah kan niki kan pas rame-rame nih kula etok-etok. Nggih mboten apa-apa, mugi-mugi mriki napa jenengan tutup 1 jam tapi sesuk dibukakno 10 jam. Lho malah awan-awan kula saderenge mriki dikabari niku untuk napa wonten cateringan untuk pesenan sak niki padha wae kerja seminggu jenengan. Nah niki insyaallah kalau sudah sing penting yakin ya dengan Allah semuanya akan ditata. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Salatu wassalamu alayka ya sayyidina Rasulullah. Aghithna biqada'i hawaijina min hawaijid din wad dunya wal akhirah. Wa nashku ilayka biqada'i hawaijina min hawaijid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin. Allahumma amin. Allahumma fikil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.